Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Terima kasih kepada tim pengajar dari mata kuliah Sistem Informasi dan Geografis dalam Ekowisata. Kami dari kelompok 1 kelas praktikum 1 yang akan mempresentasikan mengenai perencanaan program wisata dan peta jalur wisata pada Kelurahan Nyomblong, Kota Sukabumi. Saya Rizky Ardika. Saya Muhammad Fatih Kurniawan. Saya Salwa Nurmalida. Saya Siti Salma Putri Yulia. Saya Sultan Nurlewan Nurmisa. Saya Talita Rama Fitriawan. Baik, untuk topik pembahasan kami yaitu meliputi profil Kelurahan Nyomblong. Yang kedua itu mengenai perencanaan program wisata. Dan yang ketiga itu mengenai perencanaan peta jalur wisata. Dan yang terakhir itu ada kesimpulan. Untuk profil kelurahan yang ada di Kelurahan Nyomblong yaitu terletak di Kecamatan Rodoyo, Kota Sukabumi, yang tentunya memiliki beberapa aspek wisata yang terdiri atas atraksi, amenitas, aksesibilitas, dan juga akomodasi. Hal ini menjadikan aspek yang paling penting untuk dijadikan suatu program wisata, yaitu dengan wisata kuliner dan juga wisata heritage. Selanjutnya adalah perencanaan program wisata dalam aspek tema, di mana tema program wisata yang kami gunakan adalah wisata heritage dan juga wisata kuliner, di mana wisata heritage menurut IMAD tahun 2022 adalah jenis wisata yang menggunakan potensi peninggalan sejarah dan juga nilai kebudayaan. Dan sumber daya wisata heritage yang kami gunakan dalam program wisata ini adalah Vihara Widi Sakti yang sudah dibangun sejak 100 tahun lalu dan bernilai sejarah. Kemudian kami juga memanfaatkan kuliner legendaris bubur ayam Odeon, dan juga terdapat museum Tionghoa yang mana memiliki koleksi peninggalan sejarah dan juga barang antik. Kemudian untuk wisata kuliner, kami mengajak para wisatawan untuk dapat memiliki pengalaman secara langsung dalam menyantap kuliner legendaris bubur ayam Odeon. Kemudian kami juga mengajak para peserta untuk dapat menikmati beragam kuliner yang terdapat di Kelurahan Nyomblong, Kota Sukabumi. Kemudian kami juga menggunakan konsep walking tour, yaitu para peserta akan diajak berjalan kaki untuk melakukan wisata dan menyaksikan objek dan juga atraksi wisata di sepanjang program wisata kami. Dan menurut Anissa tahun 2023, konsep dari walking tour ini muncul dari urgensi peningkatan pengalaman secara otentik dalam aspek kebudayaan dan juga alam sekitar. Program wisata menjadi salah satu kegiatan yang efektif dalam mengenalkan suatu potensi dan juga daya tarik yang ada di suatu daerah. Kecamatan Nyomblong memiliki kawasan Odeon yang terdapat nilai sejarah, warisan, dan juga didukung dengan keberagaman kuliner yang dapat menjadi potensi dan juga daya tarik dalam merancang suatu program wisata. Sehingga program wisata yang dirancang ini dapat bertujuan untuk memanfaatkan potensi dan juga daya tarik yang ada, serta mengenalkan berbagai nilai dari sejarah, warisan, dan juga kuliner kepada banyak wisatawan mulai dari Sukabumi dan juga luar Sukabumi. Mengenai sasaran program wisata, kami merancang sasaran program wisata berdasarkan segmentasi. Yang pertama, segmentasi demografis, segmentasi geografis, segmentasi psikografis, dan segmentasi perilaku. Pertama, mengenai segmentasi demografis, yaitu sasaran ataupun segmentasi yang berdasarkan dari karakteristik. Kami merancang segmentasi demografis ini oleh semua, ditujukan untuk semua kalangan. Untuk semua kalangan yang memiliki kriteria seperti anak SMA, mahasiswa, orang yang sudah bekerja. Hal tersebut karena untuk memberikan pengalaman bagi orang-orang tersebut untuk merasakan program wisata yang kami rancang. Terdapat segmentasi geografis, yaitu segmentasi berdasarkan dari letak geografis penduduk. Kami merancang program ini dengan segmentasi geografis, yaitu untuk penduduk di luar domisili Sukabumi. Hal tersebut karena untuk memberikan pengalaman ataupun kesempatan bagi semua penduduk agar bisa menikmati ataupun mengetahui dari program wisata yang kami rancang di Kelurahan Nyomblong, Kota Sukabumi. Kemudian terdapat segmentasi psikografis, yaitu segmentasi yang berdasarkan dari rasa keingintahuan individu sehingga dapat memberikan pengalaman ataupun pengetahuan setelah melakukan ataupun mengikuti dari program wisata ini.
Kemudian segmentasi psikografis ini berdasarkan rasa ingin tahu, pengalaman budaya, dan juga kualitas layanan dari program wisata yang dirancang. Kemudian terdapat segmentasi perilaku, yaitu berdasarkan dari tingkat emosional individu ataupun seseorang sehingga memiliki dorongan ataupun motivasi untuk mengikuti kegiatan dari program wisata yang dirancang di Kelurahan Nyomplong, Kota Sukabumi. Baik, selanjutnya mengenai perencanaan program wisata di Kelurahan Nyomplong, kami merancang beberapa aktivitas yang terbagi di beberapa destinasi. Yang pertama di Bubur Odeon. Aktivitas yang dilakukan yaitu terdiri dari pemaparan sejarah kuliner legendaris Bubur Odeon dan mencoba plating Bubur Odeon. Selanjutnya di destinasi kedua yaitu di Bubur Ribon, terdiri dari aktivitas wisatanya yaitu pemaparan sejarah kuliner legendaris Bubur Ribon dan penjelasan mengenai perbedaan dengan Bubur Odeon. Selanjutnya di destinasi ketiga yaitu di Vihara Widi Sakti. Untuk aktivitas yang dilakukan yaitu terdiri dari eksplorasi Vihara Widi Sakti dan mempelajari gerakan barongsai. Untuk di destinasi keempat yaitu di Museum Tionghoa, yang terdiri dari aktivitas wisatanya yaitu eksplorasi Museum Tionghoa dan paparan mengenai sejarah budaya masyarakat Tionghoa. Yang terakhir yaitu di destinasi Odeon Cinatong Sukabumi, yang terdiri dari aktivitasnya yaitu wisata kuliner di Odeon Cinatong Sukabumi, workshop pembuatan kipas Chinese, dan menyaksikan pertunjukan barongsai. Dalam perancangan program wisata kali ini kami menggunakan judul Cerita, Jejak, dan Rasa. Penggabungan tiga kata ini memiliki makna yang berbeda, di mana cerita mengandung makna akan memberikan pemaparan, memberikan narasi mengenai cerita sejarah, mengingat kami menggunakan tema heritage. Kemudian untuk jejak, karena kami menggunakan konsep walking tour dalam perancangan program kali ini. Untuk kata rasa, kami menggunakan kata rasa dikarenakan mengingat kami juga menggunakan tema wisata kuliner. Kami akan mengunjungi dua lokasi wisata legendaris dan terkenal. Yang pertama ada Odeon Bubur Odeon, yang kedua ada Odeon Cinatown, di mana di Odeon Cinatown ini peserta akan mencicipi berbagai kuliner khas mulai dari Nusantara, Chinese food, Japanese food, dan Korean food. Itinerary menurut Ordana 2015 merupakan sebuah rancangan perjalanan yang berisikan susunan perjalanan serta lokasi yang akan dituju oleh pelaku perjalanan. Untuk itinerary dalam kegiatan program wisata kali ini dimulai dari pukul 14.00 di mana peserta akan berkumpul di titik kumpul yaitu Bubur Odeon Sukabumi. Di lokasi ini akan dilakukan pembukaan serta peserta akan mencicipi bagaimana rasa khasnya bubur ayam Odeon serta akan diberikan penjelasan sejarah sedikit mengenai bubur ayam Odeon. Kemudian berjalan beberapa ratus meter selanjutnya akan dilanjut ke Bubur Ayam Ribon, di mana di Bubur Ayam Ribon ini peserta hanya sekedar diberikan penjelasan mengenai sejarah bubur ayam Ribon dan perbedaan baik dari segi cita rasa maupun topping yang ada di antara bubur ayam Odeon Sukabumi serta bubur ayam Ribon. Kemudian untuk perjalanan selanjutnya pada pukul 15.00 peserta akan melakukan eksplor di bangunan Vihara Widi Sakti, di mana peserta akan diberikan penjelasan mengenai sejarah yang ada di dalam Vihara Widi Sakti, baik mengenai relief-reliefnya, mengenai dewa-dewanya, maupun mengenai sejarah dari bangunan vihara itu tersendiri. Perjalanan selanjutnya, tidak jauh dari Vihara Widi Sakti akan berlanjut di Museum Tionghoa. Di Museum Tionghoa ini, peserta akan mengeksplor isi dari Museum Tionghoa. Kemudian untuk perjalanan selanjutnya akan berlanjut ke Odeon Cinatown, dan di Odeon Cinatown ini tidak hanya mencicipi makanan karena ada beberapa kegiatan yang dapat dilakukan oleh peserta. Yang pertama ada workshop pembuatan kipas Chinese, kemudian akan adanya pertunjukan barongsai, dan setelah itu pada pukul 16.45 peserta akan diberi kesempatan untuk mengeksplor Odeon Cinatown yang dimana terdapat berbagai jenis kuliner, dan peserta akan dibebaskan untuk membeli kuliner yang diinginkan. Kemudian pada pukul 18.00 merupakan agenda penutupan, di mana merupakan perpisahan antara peserta dan penyelenggara acara. Dari menurut Cahya et al. Tahun 2020 bahwa peta wisata ini memberikan kemudahan terhadap wisatawan dalam melakukan perjalanan wisata dan tentunya menjadi salah satu daya tarik wisatawan dalam melakukan perjalanan wisata. Untuk selanjutnya mengenai perencanaan peta jalur wisata yang ada di Kelurahan Nyomplong, yaitu terdapat judul dari peta, legenda, arah mata angin, skala, dan juga jalur pada peta.
Peta wisata yang kami buat yaitu memiliki skala dengan 1:2800. Baik, untuk peta dari perencanaan program kami yaitu terdapat beberapa legenda. Yang pertama yaitu ada objek dari wisata yang akan kami lakukan perjalanannya. Yang pertama yaitu terdapat dari bubur ayam Odeon, yang kedua itu ada dari bubur ayam Ribbon, yang ketiga itu terdapat dari Vihara Winisakti, yang keempat itu terdapat di Museum Tionghoa, dan yang terakhir terdapat di wisata Odeon Chinatown. Dan dalam legenda kami ada atraksi, akomodasi, dan juga jalur yang akan dilalui oleh para wisatawan. Baik, untuk kesimpulan yang kami buat yang ada di Kelurahan Nyomplong, Kota Sukabumi terdiri dari beberapa objek wisata yang akan menjadi perencanaan program wisata kami dan memiliki beberapa objek yang menarik untuk para wisatawan. Dan tentunya pada perencanaan ini kami melakukan perencanaan dengan tema yaitu wisata heritage dan juga wisata kuliner dengan judul Cerita Jejak dan Rasa. Dalam perencanaan program wisata kami yaitu memiliki beberapa objek yang akan dilalui dengan konsep yaitu walking tour, dan dari objek satu ke objek lainnya yaitu hanya berkisar 100 sampai 300 meter saja. Untuk objek yang akan kami lalui yaitu dimulai pada pukul 2 siang. Yang pertama yaitu terdapat di Bubur Odeon, dan yang kedua itu ada Bubur Ribbon, yang ketiga itu ada Vihara Winisakti, yang keempat ada Museum Tionghoa, dan yang terakhir itu ada di Odeon Chinatown. Dari beberapa objek tersebut kami melakukan beberapa aktivitas yang tentunya menarik untuk wisatawan. Dari program wisata yang kami buat, tentunya kami memberikan peta jalur wisata kepada para wisatawan agar mempermudah wisatawan dalam melakukan perencanaan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.